Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Jadi ini adalah pembahasan dari soal resmi yang dikeluarkan oleh panitia dari kompetisi Sains Madrasah tahun 2021. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini di soal nomor 1, ayo coba kita baca soalnya, kemudian kita ubah ke dalam bahasa matematika agar nantinya lebih mudah untuk kita selesaikan. Jadi di kalimat pertama di sini dikatakan si Firman mempunyai satu bendel tiket wisata. Nah, karena di sini belum diketahui berapa banyaknya tiket yang dimiliki si Firman pada awalnya, maka kita misalkan dengan huruf X. Kemudian kita baca kalimat berikutnya. Dikatakan di sini hari Senin 8 lembar tiket dipakai untuk keluarganya. Berarti awalnya dari banyaknya tiket yaitu X sudah digunakan untuk keluarganya 8, otomatis banyak sisanya itu adalah X kurang 8. Jadi ini adalah sisanya ya. Jadi adik-adik perlu mengetahui banyak sisanya dan banyak yang ia gunakan. Jadi yang dia gunakan 8, banyak sisanya X kurang 8. Jadi dua informasi ini yang harus adik-adik ingat. Kemudian yang selanjutnya hari Selasa ia menjual setengah. Kata kuncinya di sini adalah menjual setengah dari tiket yang tersisa. Nah, maka kita peroleh 1/2 dalam kurung X kurang 8. Nah, X kurang 8 nya dari mana? Dari sini sisanya. Kan kita sudah tuliskan tadi sisanya pada hari Senin. Nah, 1/2 itu didapat dari kata setengah yang ada di soalnya ini. Jadi setengah dikalikan sisanya, setengah kali X kurang 8. Jadi ini adalah banyak yang digunakan. Yang digunakan sekaligus sisanya. Digunakan sekaligus sisanya. Karena ketika kita menjual setengah, otomatis yang tersisa setengah juga kan, gitu logikanya. Kemudian selanjutnya hari Rabu, di sini dikatakan dia memberikan atau menjual 5 tiket kepada temannya dan 2 tiket sebagai hadiah kepada 2 gurunya. Berarti banyak yang ia gunakan itu adalah 7. Ini adalah yang digunakan ataupun yang ia miliki, di hari Rabu. Karena sudah tidak ada lagi tiketnya, ini yang terakhir. Berarti di hari Rabu dia cuma punya 7. Setelah dia berikan semuanya berarti sudah habis tiketnya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah banyaknya tiket yang dimiliki si Firman pada awalnya. Jadi untuk menyelesaikannya itu, karena semua tiket yang ia gunakan hari Senin kalau ditambahkan dengan hari Selasa dan ditambahkan dengan hari Rabu, kita bisa memperoleh total dari semua tiket yang ia miliki. Karena pada hari Rabu ia habis menggunakan, berarti sudah tidak ada sisanya. Kita tinggal menjumlahkan apa yang ia gunakan pada hari Senin, yang ia gunakan hari Selasa, dan yang ia gunakan hari Rabu. Jadi kalimat matematikanya menjadi seperti ini. Jadi X adalah total semuanya, itu sama dengan yang ia gunakan pada hari Senin yaitu 8 tiket. Kemudian kita jumlahkan dengan yang ia gunakan pada hari Selasa yaitu setengah kali X kurang 8. Kemudian yang ditambah dengan apa yang ia gunakan atau yang tersisa di hari Rabu yaitu 5 tambah 2. Kalau sudah mengerti bagian sini, kita tinggal operasikan. Karena di sini ada operasi kurung, itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi sini 1/2 dikali X, kalau misalkan ada angka dikalikan dengan huruf atau variabel, kita tidak usah pusing, kita langsung letakkan mereka berdua bersampingan. Kemudian yang selanjutnya, setengahnya ini kita kalikan dengan negatif 8. Nah, setengah itu sendiri dikalikan 8 kan hasilnya 4, karena 8 bagi 2 4 kan. Nah, yang selanjutnya di sini ada tanda positif. Tanda positif ketika dikalikan dengan negatif, positif kali negatif itu hasilnya negatif, makanya di sini kita tuliskan negatif 4. Selanjutnya 5 tambah 2 seperti biasa kita jumlahkan dapat angka 7. Nah, ketika kita sudah mempunyai baris yang ini, kita tinggal menjumlahkan konstanta dengan konstanta, sedangkan yang memiliki variabel kita biarkan begitu saja karena tidak ada temannya di sebelah kanan. Jadi 8 kita kurangkan dengan 4 dapatnya 4, tambah dengan 7 dapatnya 11. Makanya itu kita peroleh di sini adalah 11 ditambah 1/2x. Nah, karena di sini di ruas kiri kan sebenarnya masih ada x ya. Nah, di sebelah kanan ada yang memiliki variabel x. Nah, ini kita pertemukan yang di sebelah kanan dengan sebelah kiri. Tinggal kita lihat, karena di sebelah kiri itu adalah 1x dan sebelah kanan itu 1/2x, yang lebih besar di sebelah kiri, berarti kita pindahkan yang kecil, pindahkan ke kanan dengan catatan tandanya harus berubah. Jadi dengan catatan itu tandanya harus berubah.
Jadi kan awalnya itu adalah positif ya, di sini positif. Ketika dia pindah ke sebelah kiri, otomatis tandanya berarti menjadi lawannya. Lawannya positif adalah negatif, makanya ditulis adalah X kurang 1/2X. Ingat, di depannya X ada angka 1 ya. Di sini cara untuk menyelesaikannya, kalau misalkan ada dua buah variabel dikurangkan, berarti kita tinggal kurangkan ada koefisien dari variabel tersebut. Berarti kan 1 dikurangkan dengan setengah, berarti yang tersisa adalah setengah. Betul. Jadi yang kita peroleh di bagian akhir itu adalah kita peroleh 1/2X sama dengan 11. Nah, untuk menyelesaikannya agar kita peroleh nilai X di sebelah kiri, maka kita otomatis harus kalikan 1/2X ini dengan angka 2 kan. Nah, ini ketika kita kalikan dengan angka 2, di sebelah kanan itu harus dikalikan dengan angka 2 juga agar nilainya tidak berubah. Sehingga kita peroleh hasilnya 2 dikali 1/2 itu otomatis habis, tinggal X-nya saja. Sedangkan 11 dikalikan 2, kita peroleh hasilnya adalah 22. Sehingga hasil akhir dari soal nomor 1 ini adalah bagian B, yaitu 22 tiket. Semoga adik-adik paham ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, di soal nomor 2 ini konsepnya sama persis dengan yang ada di soal nomor 1 tadi. Berarti coba kita selesaikan dengan mengubah soal yang ada di sini ke dalam bentuk matematika seperti tadi. Jadi di sini dikatakan Abdul mempunyai 1 bendel tiket wisata. Jadi kita misalkan lagi dengan nilai X. Kemudian hari Minggu 9 lembar tiket dipakai untuk keluarganya. Berarti kita tuliskan 9 tiket terpakai. Jadi di hari Minggu sudah kita gunakan 9. Berarti sisanya kita tuliskan menjadi X kurang 9. Kemudian di hari selanjutnya ia menjual 1/3. Kata kuncinya adalah 1/3 dari tiket yang tersisa. Karena yang tersisa itu X kurang 9, maka X kurang 9 ini yang dikalikan dengan 1/3 atau kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya pada hari Selasa ia menjual 6 tiket kepada temannya dan memberikan 2 lembar tiket kepada gurunya. Jadi ini adalah tiket yang terakhir yang ia miliki. Nah, berarti kita tuliskan 6 tiket terjual dan 2 tiket dihadiahkan. Berarti sudah habis ya, 0 sudah sisanya karena dia sudah memberikan yang terakhir itu kepada gurunya. Berarti dari kalimat matematika yang ada di hari Minggu, Senin, dan Selasa ini kita ubah menjadi sebagai berikut. Jadi total yang ia miliki itu adalah total yang ia pakai di tiap harinya. Karena di hari Minggu ia pakai 9, berarti di sini tulis 9. Kemudian karena di Senin itu dia menjual setengahnya, berarti dia pakai 1/3 dari X kurang 9. Sedangkan di hari Selasa ia menggunakan 6 tambah 2 yang tersisa untuk diberikan kepada teman dan juga gurunya. Jadi seperti tadi, sama juga yang harus kita lakukan. Kita harus selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 1/3 kita kalikan dengan X. 1/3 kali X berarti hasilnya adalah 1/3X. Selanjutnya 1/3 kita kalikan dengan negatif 9. Positif kali negatif dapatnya negatif. Kemudian 9 bagi 3 adalah 3, berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah, yang selanjutnya yang harus adik-adik lakukan tinggal menjumlahkan konstanta yang ada di baris ini. Kita tinggal jumlahkan dan menyisakan nanti yang ada variabelnya itu ditulis ulang, saya tidak perlu diapa-apakan seperti tadi. Berarti kita operasikan 9 kurang 3 dapatnya 6, 6 tambah 8 berarti dapatnya 14, benar. Kemudian karena di sini coba adik-adik perhatikan sama konsepnya dengan tadi, di ruas kiri kan ada variabel X ya, sedangkan di ruas kanan ada variabel X juga dengan koefisiennya 1/3. Nah, 1/3X ini pertemukan dengan temannya di sebelah kiri dengan cara ketika dia pindah dari kanan ke kiri, berarti tanda yang ia miliki harus pula berubah. Jadi awalnya di sini adalah tandanya positif, ketika dia pindah berarti tandanya berubah menjadi negatif seperti ini. Kita tinggal lakukan pengurangan. Kalau sudah misalkan bertemu di sebelah kiri ini, berarti 1X yang ada di sebelah sini kita kurangkan dengan 1/3. Ingat, 1 dikurang 1/3, cara untuk menyelesaikannya kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena di 1 ini di bawahnya sebenarnya ada 1 tapi tidak dituliskan, kita cari KPK-nya 1 dengan 3. Oh, KPK-nya adalah 3. Kemudian 3 dibagi dengan 1 dapatnya 3 kan?
3 itu dikalikan dengan angka 1 di atasnya, berarti dapatkan hasilnya adalah 3. 3 ini kita kurangkan dengan 1 di bagian pembilangnya sini. Berarti 3 kurang 1 kita dapat hasilnya adalah 2/3. Maka 2/3 X yang kita tulis berikutnya. 2/3 X itu sama dengan 14. Untuk memperoleh nilai X-nya, kita kalikan silang. Jadi caranya adalah X ini kita sama dengan 14 dikali dengan kebalikan dari 2/3. Berarti kan kebalikannya 3/2 ya. Berarti 14 kita bagi 2 dulu, dapatnya 7. 7 kali 3 nantinya dapat angka 21 yang ada di sini. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang B lagi, yaitu yang hasilnya adalah 21 tiket. Semoga adik-adik paham ya. Jadi ini adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini kita akan membahas soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini kita diberikan 3 buah pola bilangan. Jadi pola bilangan yang pertama itu adalah 10, 15, 21, 28, 36, dan 45. Di pola yang kedua kita diberikan 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Dan kemudian di pola yang ketiga itu kita diberikan 3, 11, 3, 16, 3, 21. Nah, perintahnya di sini di soal ini coba dibaca dulu. Dari 3 pola di atas yang mungkin menjadi 6 suku berikutnya dari suatu pola bilangan yang 3 suku pertamanya adalah 1, 3, 6. Jadi perhatikan baik-baik di kata 3 suku pertamanya. Jadi di antara 3 pola tadi, kalau misalkan ditambah 3 suku pertama yaitu 1, 3, 6, mana di antara ketiga pola tadi itu yang tetap menjadi sebuah pola bilangan. Ingat, pengertian dari pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki aturan dan bentuk pola yang sama. Jadi kalau misalkan ditambah dengan 3 yang pertama 1, 3, 6, dia tetap memiliki pola yang sama hingga akhir, maka itu dikatakan sebagai pola bilangan. Kalau misalkan ditambah dengan 3 bilangan pertama dia berubah polanya, berarti dia bukan pola bilangan. Berarti coba kita kerja dari pola yang pertama. Ketika kita tambahkan angka 1, 3, dan 6 di awalnya, kemudian kita cek selisihnya di antara angka-angka yang berdekatan, ternyata kita memperoleh sebuah pola yang sama. Jadi selisih di antara 1 dan 3 itu bertambah 2, di antara 3 dan 6 bertambah 3, di antara 6 dan 10 bertambah 4, di antara 10 dan 15 bertambah 5, dan seterusnya. Jadi dari masing-masing angka itu selisihnya bertambah 1. Jadi ini bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, hingga akhirnya di antara selisihnya 36 dan 45 itu nanti dia juga tetap memiliki pola yang sama dengan yang ada di awal tadi. Sehingga untuk pola yang pertama itu dikatakan sebagai pola bilangan karena memiliki aturan dan membentuk pola yang sama dari awal hingga akhir. Jadi yang satu ini sudah pasti merupakan jawabannya. Kita cek di 2 pola berikutnya. Di pola kedua, ketika kita taruh angka 1, 3, 6, coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata ketika kita ubah 3, 6, 9, dan seterusnya ke dalam bentuk perkalian 3, itu memang masih membentuk pola. Coba diperhatikan, 3-nya di sini merupakan 3 kali 1 ya. 6, 3 kali 2, 9, 3 kali 3, 12, 3 kali 4. Dan seterusnya sampai dengan 24, yaitu 3 kali 8. Tetapi karena angka yang satu ini polanya itu menjadi berantakan, karena harusnya di sini kan sebelum angka 1, ini kan 1, 2, 3 dan seterusnya ya, sebelum angka 1 seperti yang ketahui harusnya angka 0. Tetapi ketika 3 kali 0 dia tidak sama hasilnya dengan angka 1. Harusnya angka 0 di sini baru pola yang kedua ini bisa dikatakan sebagai pola bilangan. Tetapi karena angka 1-nya ini merusak pola-pola yang sudah ada, maka dikatakan bahwa pola kedua ketika ditambahkan 1, 3, 6 itu tidak menjadi sebuah pola bilangan gitu. Jadi yang kedua salah. Coba kita perhatikan di pola ketiga. Ketika kita memberikan 1, 3, 6 sebagai pola cut. Nah, karena kita meletakkan 1, 3, dan 6 menjadi 3 suku pertamanya, coba perhatikan kita bisa menemukan sebuah pola. Polanya gimana? Polanya itu selisihnya itu di antara dua angka. Jadi dia loncat-loncat ya teorinya. Jadi 1 ke 6
itu bertambah 5, dari 6 ke 11 itu bertambah 5, dari 11 ke 16 itu bertambah 5, dari 16 ke 21 bertambah 5. Begitu pula untuk yang lainnya ini. Coba kita perhatikan, dari 3 ke 3 itu tidak berubah. Dari 3 ke 3 berikutnya tidak berubah. Dari 3 ke 3 berikutnya tidak berubah. Jadi ketika dia lompat-lompat satu bilangan, dia tetap memiliki pola yang sama. Untuk yang tadi plus 5, kalau yang kedua itu tidak berubah atau plus 0. Nah, karena sampai akhir polanya tetap sama, maka dikatakan ketika pola bilangan yang ketiga ditambahkan 3 suku pertama 1, 3, 6, dia tetap menjadi sebuah pola bilangan. Jadi yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang B, yaitu 1 dan 3. Jadi ini adalah opsi yang benar untuk soal nomor 5 ini. Semoga adik-adik paham ya. Ayo kita bahas soal berikutnya. Nah, di soal nomor 6 ini kita memiliki soal yang konsepnya sama dengan soal nomor 5 tadi. Jadi kita diberikan 3 buah pola bilangan, pola 1, pola 2, dan pola 3, yang nantinya akan ditambahkan 3 suku pertama, yaitu 11, 13, dan 16. Nah, di antara 3 tadi itu, mana di antara mereka yang tetap menjadi sebuah pola bilangan? Jadi coba kita mulai dari yang pertama. Di sini ketika kita tambahkan 11, 13, dan 16, oh ternyata kita tetap menemukan sebuah pola pada barisan ini. Jadi polanya gimana? Jadi polanya itu adalah di sini ada angka 2 sebagai selisih antara 11 dan 13, dan selisih dari 16 ke 13 ternyata 3, selisih antara 20 dan 16 itu 4, dan seterusnya. Ternyata polanya itu selisihnya itu bertambah-tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir selisihnya itu bertambah 1. Maka kesimpulannya, yang pertama ini ketika ditambahkan 11, 13, dan 16 tetap membentuk pola bilangan. Berarti yang satu benar. Selanjutnya di nomor 2, coba kita perhatikan apa yang terjadi ketika kita tambahkan 3 suku pertamanya. Nah, ternyata di sini untuk yang dari 13 ke 16 itu memang selisihnya 3. Tetapi ketika kita cek selisih antara 11 dan 13 itu selisihnya 2. Nah, yang ini yang membuat pola bilangan ini bukan merupakan pola bilangan ketika ditambahkan 3 suku pertamanya. Yang awalnya selisihnya 3, 3, 3, 3, 3. Ketika ditambahkan 11 di awalnya, itu mengubah pernyataan bahwa awalnya ini pola bilangan berubah menjadi bukan pola bilangan. Sehingga yang kedua ini bukan merupakan pola bilangan. Selanjutnya yang ketiga, kita cek di sini ketika kita tambahkan 11, 13, 16 dan kita mengecek lompat-lompat satu seperti tadi di soal nomor sebelumnya, kita peroleh polanya itu adalah bertambah 5. Untuk yang urutan ganjil ini bertambah 5 terus. Kemudian untuk yang di urutan genap, dia angkanya tetap angka 13, 13, 13, dan 13. Maka karena polanya itu sama sampai akhir, dia tetap membentuk sebuah pola bilangan. Sehingga jawaban yang benar tetap jawaban yang B adalah 1 dan 3. Nah, itu dia tadi pembahasan part pertama dari soal-soal KSM MI Matematika Terintegrasi untuk tingkat kabupaten dan kota tahun 2021. Jadi kalau misalkan adik-adik penasaran untuk part keduanya, jadi jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.